Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Mark Duane dan Harvey York akhirnya bertarung dengan sengit. Siapakah yang akan menang? Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini. Inilah kisah Bang Harvey chapter 6975 sampai 6979. Chapter 6975. Pengkhianatan. Ini adalah pengkhianatan. Joven Green langsung menuduh Harvey York dengan kejahatan saat ini. Itu benar, perwakilan aliansi bela diri negara H di generasi sebelumnya, semuanya adalah wali kota Grand City. Tapi itu perlu melalui serangkaian prosedur dan perlu didukung oleh 7 keluarga. Dengan kata lain, kamu hanya memiliki hak sebagai kandidat saat ini, dan kamu bukan penguasa Grand City yang sebenarnya. Sebelum kamu naik tahta, kamu mengklaim bahwa kamu adalah penguasa Grand City, dan kamu juga memprovokasi otoritas Departemen Keamanan. Sudah kubilang, jika kamu benar-benar menjalani prosedur saat itu, maka Departemen Keamanan pasti akan menolak. Juga, aku bisa menjatuhkanmu sekarang atas tuduhan pemberontakan. Saat dia berbicara, Joven Green melambaikan tangannya, dan segera terlihat lebih dari selusin personel berseragam dari Departemen Keamanan Publik mengeluarkan busur silang. Semuanya menunjukkan sikap membunuh, jelas bahwa mereka siap untuk melumpuhkan atau bahkan melenyapkan Harvey York secara langsung. Jika aku ingin menjadi penguasa kota Grand City, aku tidak memerlukan persetujuan siapapun dan aku juga tidak memerlukan prosedur apapun. Harvey York berbicara dengan ringan, tidak memperhatikan ancaman Joven Green. Menggunakan tuduhan ini terhadapku, kamu bahkan sama sekali tidak layak. Mendengar kata-kata Harvey York, Faida Achanta yang telah mengamati Harvey York, merasakan tubuhnya sedikit bergetar. Dominasi seperti itu dalam kesannya sangat mirip dengan ayahnya. Seperti kata pepatah, pria sejati selalu melakukan apa yang dia katakan. Harvey York melakukan hal-hal yang bermartabat dan berbicara secara terbuka pada saat ini. Di depannya, Joven Green yang selalu sombong dan mendominasi, terlihat seperti badut. Lancang, sangat lancang. Aku, Joven Green, telah bertanggung jawab atas Departemen Keamanan selama bertahun-tahun. Aku telah melihat rangkaian pembunuh transnasional yang sombong, master seni bela diri yang pamer dan sombong, tuan muda yang sangat kuat. Namun, aku belum pernah melihat orang sepertimu yang tidak tahu cara menulis kata-kata mati. Mendengar kata-kata Harvey York, Joven Green melompat langsung dari tempatnya, menunjuk ke arah Harvey York, dan membuka mulutnya dengan ekspresi ganas. Aku akan memimpin tim untuk menjemputmu. Bukan saja kamu tidak tahu cara bertobat, tetapi kamu masih berteriak di sini. Apakah menurutmu jika kamu menjadi perwakilan aliansi bela diri negara H, kamu memenuhi syarat untuk berteriak di depanku? Kalian dari dunia luar tidak mengerti alam apa yang telah dicapai oleh para master di dunia kita. Kamu masih ingin berpura-pura di depanku. Kamu hanya bermain-main dengan hidupmu sendiri. Saat dia berbicara, Joven Green mengentakkan telapak kakinya sambil mengguncang seluruh tubuhnya. Aura menakutkan langsung menyebar dalam sekejap, langsung membuat seluruh aula seni bela diri terhempas angin yang ganas. Semua orang yang hadir juga membeku, jelas merasakan hal menakutkan dari Joven Green. Harvey York, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah dan akui kesalahanmu. Lalu ikut pergi bersamaku ke kedutaan besar Skyplane. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bertindak kasar kepadamu. Joven Green membuat momentum yang besar sambil melangkah maju. Rahel Hardy hendak bergerak, dihentikan oleh Harvey York dengan tatapan matanya. Tepat ketika dia hendak menamparkan Joven Green secara langsung ke udara, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari luar. Duar! Pintu aula seni bela diri ditendang dan dihancurkan. Harvey York menyipitkan mata sedikit dan melihat keluar. Ekspresi Joven Green juga berubah pada saat ini dan melihat ke atas. Ini tidak baik, ini tidak baik. Mark Duane akan datang. Seorang pria berseragam dari Departemen Keamanan Publik bergegas masuk dan berbicara dengan ekspresi ketakutan. Chapter 6976. Apa? Mendengar nama Mark Duane, wajah Faida Achanta dan Rahel Hardy sedikit terkejut. Wanita berambut pendek itu tampak lebih ketakutan. Mark Duane datang untuk meminta pertanggungjawaban kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan tentang ini? Pria dan wanita berseragam lainnya dari Departemen Keamanan juga memiliki wajah cemas, seperti semut di atas hotpot. Joven Green bahkan melirik Harvey York dengan ekspresi dingin dan berkata, awalnya aku ingin menyelamatkan hidupmu dan memberimu kesempatan untuk mengetahui kesalahanmu dan memperbaikinya. Tapi lihat dirimu, apakah kamu menghargai kesempatan seperti itu? Aku akan memberitahumu. Bahkan di depan Mark Duane, aku hanya bisa bersikap hormat. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berdiri di depannya. Karena dia datang untuk membuat masalah denganmu, aku tidak memenuhi syarat untuk bertindak padamu.
Karena, jelas, kamulah yang harus dia lenyapkan. Mendengar kata-kata Jovan Green, wanita berambut pendek itu menutupi wajahnya dan tertawa dengan kejam. Jelas, dia merasa bahwa Harvey York benar-benar mati dengan mengerikan kali ini. Harvey York mengabaikan Jovan Green, malah membawa tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke gerbang aula seni bela diri dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia melihat beberapa pria dan wanita dari negara pulau berjalan keluar dengan tenang. Kemudian mereka dengan cepat bergerak di dua sisi jalan. Segera setelah itu, seorang pria berkacamata berbingkai hitam dan menyisir kepalanya masuk dengan ekspresi santai. Dia tidak sengaja menunjukkan momentumnya, tetapi dengan hanya berjalan seperti ini sebenarnya melampaui Jovan Green yang baru saja tampak luar biasa. Melihatnya muncul, Jovan Green berlari ke depan pada saat ini, dan berkata dengan membungkuk. Tuan Duane, mengapa kamu datang sendiri? Kamu bisa meminta pertanggungjawaban distrik atas masalah kecil negara ini, aku bisa menanganinya sendiri. Kamu sudah repot-repot. Kamu sudah merepotkan dirimu sendiri. Jelas, di depan Mark Duane, Jovan Green yang sombong dapat dikatakan rendah hati. Dan para petugas Departemen Keamanan Publik itu juga mengubah wajah mereka satu persatu, berinkarnasi seperti anjing yang menjilati, dan dengan cepat pergi untuk menyanjung. Harvey York mengabaikan orang-orang ini, tetapi menyipitkan mata pada Mark Duane. Memperhatikan garis pandang Harvey York, Mark Duane juga mengangkat kepalanya pada saat ini, dan kemudian berkata dengan ringan. Kamu adalah Harvey York? Kamu yang sudah mengalahkan adik laki-lakiku Kuro Inoue. Kamu juga yang berteriak-teriak bahwa kami adalah orang lemah dari negara pulau. Harvey York mengangguk dan berkata, ini aku. Baiklah. Kalau begitu kamu harus mati. Mark Duane tidak terlalu banyak biakra, dan jelas merupakan master yang kejam. Pada saat ini, tubuhnya bergerak, dan tiba-tiba muncul di depan Harvey York seperti kilat. Dia lalu menyapu tangan kanannya dan meraih tenggorokan Harvey York. Kuro Inoue memang memiliki beberapa keterampilan. Hanya dari langkah sederhana Mark Duane, Harvey York dapat melihat bahwa dia bukan dewa perang biasa, tetapi sudah hampir memasuki dewa perang pada tingkat persatuan antara surga dan manusia. Meski tidak sekuat dirinya, namun memang jauh lebih kuat dari dewa perang biasa. Wush! Harvey York memiliki niat untuk mencoba kedalaman Skyplane. Namun dia takut saat pertempuran, itu akan melukai orang yang tidak bersalah. Jadi pada saat ini, dia tidak melawan secara langsung, tetapi menghentakkan kakinya dan melintas langsung ke halaman. Melihat gerakan Harvey York, mata Mark Duane sedikit menyipit. Dia terlihat sedikit terkejut. Sebagai murid Origin Fist, Mark Duane selalu menjadi singa dan melakukan yang terbaik. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dalam menghadapi serangannya, Harvey York benar-benar bisa menghindarinya. Chapter 6977. Namun bagi Mark Duane, Harvey York memiliki sedikit kekuatan yang sepadan dengan tindakannya. Jadi pada saat ini, dia tidak terlalu peduli. Dia segera bergerak melompat ke halaman, sambil mengarahkan tinjunya ke arah Harvey York. Serangannya sangat ganas dan cakarnya luar biasa. Dapat dikatakan bahwa setiap gerakan Mark Duane membawa kekuatan yang tak terkatakan. Jika serangan itu benar-benar mendarat, Harvey York dapat terluka parah dalam sekejap. Melihat adegan ini, dua gadis seksi di sekitar Jovan Green semua bertepuk tangan. Mereka semua merasa sangat bersemangat dan bergairah menyakisahkan tontonan ini. Jika mereka tidak memperhitungkan orang lain, mereka mungkin sudah mulai mengibarkan bendera dan bersorak untuk Mark Duane. Ekspresi Harvey York tetap datar. Dia menghindari pukulan hebat Mark Duane dengan santai sambil bergerak mundur ke belakang. Di mata semua orang, Mark Duane mendekat selangkah demi selangkah, dan Harvey York mundur selangkah demi selangkah, seolah-olah dia telah jatuh di bawah angin. Wush! Melihat semua serangannya gagal, wajah Mark Duane menjadi semakin dingin, dan kecepatannya menjadi lebih ganas. Dengan ayunan telapak tangannya yang bergerak terus-menerus, daun-daun berguguran dan bebatuan berterbangan di langit. Harvey York masih terlihat acuh tak acuh, dan setiap langkah yang diambilnya mampu menghindari pukulan mematikan lawan pada saat kritis. Dibandingkan dengan kekuatan Mark Duane, Harvey York tampak terlalu santai. Alis Mark Duane berkerut lebih dalam, dan jejak tangannya berubah, dan dia mulai menembak di udara. Pukulan telapak tangannya juga gagal, dan hanya meledakkan kolam di belakang Harvey York hingga menimbulkan cipratan air. Melihat jurus ini tidak berguna, Mark Duane tiba-tiba mendengus dingin. Dia mengentakkan telapak kakinya, dan menjentikkan tangan kanannya. Potongan-potongan cabang mati dan daun-daun berguguran bersiul seperti pisau tajam. Inilah yang disebut oleh Dewa Perang sebagai bunga terbang dan memetik daun, yang juga bisa melukai orang. Harvey York sedikit mengernyit, karena takut serangan ini akan membahayakan penonton yang tidak bersalah. Jadi dia segera menghentakkan kaki kanannya, dan tubuhnya bergerak memblokir serangan ini. Mark Duane yang sedang menunggu saat ini,
Sosoknya berputar di udara, langsung melakukan tendangan voli secara tiba-tiba di depan Harvey York. Wush! Pada saat kritis, Harvey York mundur lagi, hingga membuat serangan Mark Duane menjadi sia-sia. Namun di mana Harvey York baru saja berdiri, kerikil di tanah langsung meledak, dan lubang yang dalam akan muncul. Ini memungkinkan orang untuk memahami kekuatan serangan Mark Duane dengan melihatnya. Bajing! Melihat bahwa dia telah membuat begitu banyak gerakan, tetapi tak satu pun yang mampu menyentuh Harvey York. Mata Mark Duane menjadi semakin dalam-dalam dan sarafnya langsung mengang. Dia tahu bahwa Harvey York sangat kuat, tetapi dia tidak bisa membayangkan bahwa Harvey York begitu kuat. Tidak peduli bagaimana dia melakukan serangan, dia tidak bisa menyentuh Harvey York sedikitpun. Itu benar-benar berada di luar imajinasinya. Pada saat ini, hati Mark Duane dipenuhi kemarahan. Bagaimanapun, dia tidak dapat menerima fakta bahwa dia telah membuat hampir 20 gerakan, dan dia masih belum dapat menyentuh Harvey York. Joven Green dan kelompoknya yang awalnya akan bertepuk tangan, juga sedikit mengernyit saat ini. Mereka awalnya berpikir bahwa ketika seorang pria besar seperti Mark Duane datang, dia akan dapat menjatuhkan Harvey York dengan sekali tamparan. Tapi faktanya di luar dugaan mereka saat ini. Sudah berapa kali Mark Duane melakukan serangan, tapi Harvey York masih tidak bisa disentuh. Apakah Mark Duane sengaja menunjukkan belas kasihan? Memikirkan kemungkinan ini, Joven Green merasa bahwa dia telah melihat kebenaran, dan dia langsung terkejut. Chapter 6978. Tuan Duane, aku tahu kamu peduli dengan hubungan antara Grand City dan Skyplane. Meskipun kamu dapat melenyapkan Harvey York dalam hitungan menit, tapi demi memberikan wajah kepada Grand City kamu dengan sengaja menunjukkan belas kasihan. Joven Green berbicara dengan keras. Aku pasti akan memberitahu semua orang tentang ini. Bagaimanapun, kita semua memahami kebenaran ini. Jangan khawatir. Setelah kamu menyelesaikan Harvey York, kami pasti akan memberi penjelasan kepada Skyplane. Selain itu, aku bersumpah atas nama Departemen Keamanan Publik bahwa mulai sekarang, tidak akan ada lagi orang bodoh di Grand City yang berani menghujat Skyplane. Mendengar kata-kata Joven Green, personel Departemen Keamanan yang hadir tiba-tiba memiliki ekspresi senang saat ini. Terutama dua gadis seksi yang awalnya sedikit terkejut, semuanya menghina saat ini. Mereka awalnya berpikir bahwa Harvey York benar-benar memiliki beberapa keterampilan, tetapi sekarang tampaknya Harvey York tidak ada apa-apanya. Jelas bahwa dia tidak memiliki kemampuan sama sekali, dan hanya pandai untuk berpura-pura. Berapa banyak keterampilan yang dia miliki, bukankah dia mengetahuinya lebih jelas dari siapapun? Dengan kata lain, orang-orang seperti mereka, jika seseorang membiarkan mereka melakukan ini, mereka akan langsung berlutut dan meneyah. Dan murid Kuro Inoue yang dibawa oleh Mark Duane juga memandang Harvey York dengan jijik, merasa bahwa negara ini sangat tidak tahu malu. Hanya Faida Achanta dan Rahel Hardy yang tampak aneh, mereka berdua yang mengetahui kemampuan Harvey York, jadi wajar secara alami untuk melihat bahwa adegan ini tampaknya tidak sesederhana yang dipikirkan bawahan Mark Duane. Pada saat ini, Joven Green melangkah maju dan terus berbicara. Tuan Mark Duane, kamu benar-benar tidak perlu memberiku wajah. Aku sudah mengerti kebaikanmu. Lenyapkan saja Harvey York. Beritahu dia bagaimana menulis kata-kata langit dan bumi. Pada saat ini, Joven Green merasa bahwa Harvey York diberikan pelajaran. Mark Duane yang mendengar ini, wajahnya langsung menjadi sedikit jelek. Awalnya, dia tidak bisa menyentuh pakaian Harvey York dengan begitu banyak gerakan, dan dia sudah memuntahkan darah sedikit. Pada saat ini, dia juga diajak oleh Joven Green, yang membuatnya merasakan keinginan untuk muntah darah. Dia telah melihat rekan yang begitu bodoh, tetapi sebodoh dirinya saat ini. Jika dia dapat melenyapkan Harvey York dalam hitungan detik, dia sendiri tidak akan menunjukkan belas kasihan. Begitu dia memikirkan hal ini, Mark Duane tidak lagi menyembunyikannya, tetapi menepuk tangannya, dan aura hitam muncul di antara telapak tangannya. Black Hand. Jurus Kuro Inoue. Pada saat ini, kecepatan serangan Mark Duane meningkat sedikit lebih cepat. Jari-jarinya seperti pisau, dan ketika setiap serangan dilesakkan, dia meraung ke arah Harvey York. Efek yang menakutkan menyebar ke segala arah, dan bahkan langsung menghancurkan dinding aula seni bela diri. Adegan ini membuat banyak orang merasa sesak napas, dan mereka semua merasa bahwa Harvey York sudah akan mati. Joven Green bahkan mulai merencanakan apakah akan pergi ke kuburan Harvey York besok atau tidak. Wush! Di hadapan Mark Duane, yang kekuatannya telah meningkat pesat, Harvey York tidak bereaksi terlalu banyak. Dia menghindar dengan ekspresi tenang, menyebabkan serangan Mark Duane selalu gagal. Duar, tanah, dinding, dan pepohonan semuanya terus meledak pada saat ini. Tapi Harvey York tetap tidak terluka. Joven Green tidak bisa mengatakan apa-apa, dia sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa Mark Duane masih menunjukkan belas kasihan dalam situasi seperti ini.
Chapter 6979. Tetapi dengan berlalunya waktu, Joven Green akhirnya mulai mengerti. Bukan karena Mark Duane sengaja berbelas kasih, tetapi Harvey York terlalu cepat, dan dia benar-benar mampu menghindari pukulan mematikan Mark Duane pada saat kritis setiap saat. Harvey York, apa maksudmu? Kamu adalah perwakilan aliansi bela diri negara H. Tapi saat kamu bertarung, kamu hanya menghindar. Kamu benar-benar membuat malu wajah orang-orang dari negara H. Sudah kubilang, di hadapan seorang master seni bela diri seperti Mark Duane, kamu harus melawannya dengan cara yang bermartabat. Jangan menggunakan trik sekecil itu. Tindakan seperti ini tidak hanya menghina seni bela diri, membuang-buang waktu semua orang, dan yang paling penting adalah kamu telah mempermalukan wajah seluruh aliansi bela diri negara H. Kamu tidak boleh terus bersembunyi, kamu harus bertarung dengan bermartabat. Pada saat ini, Joven Green sangat marah. Dalam kognisi, Harvey York harusnya langsung ditampar oleh Mark Duane. Karena hanya dengan cara ini kehebatan dan kengerian Origin Fist dan Sky Plane dapat terungkap. Pertarungan ini yang hampir mencapai 100 gerakan, sementara Harvey York tidak kehilangan apapun, bukanlah yang diharapkannya. Kecepatan Mark Duane sangat lambat, kekuatannya juga tidak bagus, apakah itu juga salahku? Harvey York menatap Joven Green dengan penuh minat sambil menghindar. Direktur Green, apakah kamu terlalu lunak? Kamu bahkan menyebutku sudah membuat negara H kehilangan wajah. Justru kamu adalah orang negara H. Statusmu tidak rendah, dan kamu sekarang adalah pelayan yang patuh untuk negara pulau. Jika leluhurmu tahu itu, mungkin makam mereka meledak. Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi Joven Green tenggelam. Harvey York, apa yang kamu katakan? Sebagai kepala keamanan, yang aku pedulikan adalah hukum dan keadilan Grand City. Grand City tidak akan malu karena orang yang bermaksud baik. Tapi perilakumu saat ini telah sepenuhnya mempengaruhi citra Grand City. Kamu tidak bisa berlari ke sana kemari lagi. Kalau tidak, bahkan jika kamu kalah dalam pertempuran ini, kamu harus berlutut dan meminta pengampunan Tuan Mark Duane. Mendengar kata-kata Joven Green, sekelompok besar orang dari Departemen Keamanan Publik memandang Harvey York dengan jijik. Jelas, semua orang merasa bahwa dia tidak boleh terus menghindar. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan seni bela diri. Jika hanya terus menghindar, tidak hanya tidak baik, tetapi juga tidak terlihat bagus. Direktur Keamanan ingin diberikan wajah. Harvey York juga telah memahami kelemahan Kuro Inoue saat ini. Karena kamu ingin aku bergerak, maka aku akan bergerak. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York langsung bergerak sangat cepat. Dia langsung masuk ke dalam serangan Mark Duane, dan segera setelah itu, sebuah pukulan diluncurkan. Semua seni bela diri dunia bisa dihancurkan, tetapi hanya kecepatan yang tidak bisa dipatahkan. Pukulannya sederhana, tetapi kecepatannya sangat luar biasa. Tidak hanya mendarat lebih dulu, tetapi juga jatuh langsung ke satu-satunya kelemahan dalam serangan Mark Duane. Pada saat ini, pupil Joven Green menyusut tajam, dan matanya benar-benar sangat terkejut dan tidak percaya. Dalam sekejap mata, Harvey York sudah tiba di depan Mark Duane. Wajah Mark Duane segera berubah drastis. Dia sudah melepaskan serangannya dan dia tidak punya waktu untuk mengubah gerakannya. Jadi dia hanya bisa memblokir dengan kedua tangan pada saat yang bersamaan. Duar! Suara benturan keras terdengar, fluktuasi mengerikan menyebar di tengah lapangan, asap dan debu berserakan, pandangan menjadi kabur.